Aceh, yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah Indonesia, merupakan provinsi paling barat di Kepulauan Nusantara. Gaung Serambi Mekah dalam penyebaran Islam terdengar kuat hingga kini. Jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, Nusantara diisi oleh banyak kerajaan. Salah satunya adalah kerajaan Islam. Islam masuk ke dalam politik kerajaan melalui perdagangan. Aceh menjadi wilayah pertama datangnya Islam di Nusantara. Kedatangan Islam diperkirakan berasal dari Arab pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang berkuasa di wilayah Aceh Timur antara tahun 840 hingga 1292 Masehi. Berdasarkan catatan Marco Polo, Islam sudah masuk ke Perlak atau Verlis sejak tahun 1291 Masehi. Menurut para peneliti, informasi mengenai kerajaan Perlak masih sangat minim karena kurangnya kajian dan penelitian. Dari sudut arkeologi memang tidak bisa dikatakan bahwa Perlak itu jauh lebih tua, tetapi mungkin dari sudut sumber lain yang digunakan seperti kitab kuno itu ada yang menyebutkan tentang Perlak. Akan tapi untuk sejauh ini kita masih perlu banyak mengkaji, perlu penelitian yang lebih lanjut untuk menyelidiki apakah memang benar Perlak itu sebagai kerajaan pertama Islam di Nusantara, karena selama ini kita tidak menemukan banyak tinggalan-tinggalan sejarah di Perlak. Tidak banyak peninggalan kerajaan Perlak yang ditemukan. Salah satunya, makam Sultan Alaiddin Maulana Abdul Aziz Shah yang wafat tahun 249 Hijriah atau 864 Masehi. Berdasarkan naskah tua berjudul Ijharul Haqi yang ditulis oleh Al-Tashi, Raja pertama Kerajaan Perlak, Sultan Alaiddin Said Maulana Abdul Aziz Shah, memindahkan ibu kota dari Bandar Perlak ke Bandar Khalifah. Pada perjalanannya, Sultan Maghdum Alaiddin Malik Abdul Aziz Johan, Raja terakhir Perlak, mempersatukan Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, putra dari Malik Al-Saleh. Hingga saat ini, para peneliti menyepakati Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam tertua di Nusantara yang berdiri pada abad 13. Peninggalan arkeologis kerajaan Samudra Pasai menjadi dasar argumen mereka. Jadi sebenarnya ada beberapa teori yang sudah dikupas habis oleh para peneliti dan pekaji mengenai kapan kedatangan Islam pertama sekali, kemudian kemana dan dari mana. Yang ada mungkin satu pernyataan bahwa Islam itu datang pertama sekali di utara Sumatera, akan tetapi lokasinya dan di mana tempatnya secara pasti itu belum bisa diputuskan. Namun demikian, yang jelas kerajaan pertama Islam di Nusantara itu menunjuk ke Samudra Pasai. Peninggalan kerajaan seperti perhiasan, senjata, keramik,
menjadi bukti bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang besar. Dirham, mata uang Samudra Pasai, telah dijadikan alat tukar perdagangan. Dalam catatan Ibnu Battuta, Samudra Pasai merupakan kerajaan dagang yang besar, sehingga pedagang Arab, Jawa, Cina, dan India datang ke sini. Salah satu bukti di mana Samudra Pasai telah mencapai tingkat kebudayaan cukup tinggi adalah dari numismatik, dari mata uang ataupun koin-koin emas yang dicetak di Samudra Pasai atas nama Sultan-Sultan Samudra Pasai. Jadi koin-koin ini dapat dipergunakan paling tidak untuk kawasan Asia Tenggara. Dia menjadi alat tukar resmi, dan ini juga membuktikan bahwa kedudukan Samudra Pasai sebagai bandar besar di Asia Tenggara, sehingga koinnya itu dapat berlaku dan dapat menjadi alat tukar di mana saja, apakah itu di India juga mungkin sampai dengan di Timur Tengah. Peninggalan sejarah Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai menunjukkan kejayaan kerajaan Islam di Nusantara. Luasnya wilayah kekuasaan Samudra Pasai memberi pengaruh yang besar pada perkembangan Islam di masa itu. Topografi Samudra Pasai yang strategis di Selat Malaka menjadikan Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan dagang dan kerajaan maritim yang menguasai beberapa pelabuhan penting di pesisir pantai Sumatera. Pusat kerajaan Samudra Pasai berada di daerah pesisir utara Sumatera yang saat ini menjadi kota Lok Sumawe. Bahwa Samudra Pasai dikatakan sebagai satu kerajaan maritim itu ada benarnya memang, akan tapi perlu juga diperhatikan bahwa Samudra Pasai bukan saja bergerak di pesisir laut, akan tetapi dia jauh ke pedalaman, jadi membuka areal-areal persawahan yang cukup luas di pedalaman, dan populasi manusia di pedalaman juga sangat besar, di mana kita temukan sebaran batu nisan itu sangat banyak. Bahkan saya hampir mengatakan bahwa kita dapat menemukan batu nisan itu dalam jumlah puluhan ribu. Peninggalan arkeologis seperti makam keluarga raja menjadi bukti keberadaan peradaban di Samudra Pasai. Banyak yang ziarah sini, Pak? Banyak. Lebih banyak dari Jakarta, lebih banyak. Kaligrafi bertuliskan surat Al-Hasr dan puisi beraksara Arab terpahat di batu nisan Raja pertama Samudra Pasai. Batu nisan yang paling awal, artinya bertarikh wafat paling awal, yaitu batu nisan Sultan Al-Malik As-Saleh. Pada batu nisan itu disebutkan tanggal wafat beliau itu ataupun tarikh wafat beliau itu pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah atau sama dengan tahun 1297 Masehi. Jadi penghujung abad ke-13 Masehi. Makam Malikul Saleh terletak di Desa Beringen, Kecamatan Samudra. Lokasi Kerajaan Samudra Pasai diidentifikasi berada tidak jauh dari komplek makam. Jadi inilah yang namanya yang 4 ini adalah makamnya kerabat daripada kerajaan semenjak dirajai oleh Malikul Zahir, anak yang pertama daripada Malikul Saleh, raja kedua dalam kerajaan Pasai. Jadi kalau yang di sebelah sana, yang di sebelah sini ini adalah makam 4 ini makam pemindahan. Makam pemindahan waktu itu ada punggaran dibuat jalan karena makam tersebut ini adalah kena dari sisi badan jalan, makanya dipindahkan kemari oleh pihak kontraktor, dan juga yang dilibatkan adalah ada beberapa orang alim ulama ataupun ulama-ulama
dibuat acara sedikit kenduri, maka makam ini dipindah sampai kemari, begitu. Batu nisan Aceh sangat dipengaruhi oleh kebudayaan lokal, sehingga memiliki kekhasan dalam corak dan bentuk. Sentuhan aliran Syiah pada abad pertengahan sangat kuat di berbagai daerah penyebaran Islam. Praktek dan prosesi mewarnai ritus-ritus Islam. Salah satunya adalah ritual berziarah. Selain sebagai situs sejarah, makam juga dijadikan sebagai tempat berziarah sebagian masyarakat. Saya di makam itu menghatamkan Al-Quran. Saya tiap makam saya menghatam Al-Quran, di mana makam saya menghatamkan paling nggak mengatakan 1 kali. Ada yang 1 makam, ada yang 3, ada yang 7, ada 9, ada yang 11 hataman gitu. Ada satu komplek ataupun situs makam lagi yang kira-kira letaknya 2 kilo, lebih kurang 2 kilometer dari Kuta Kru. Di sana kita temukan makam Sultan, Sultanah, kemudian juga makam kerabat istana dari Samudra Pasai, yang itu saya katakan sebagai periode ketiga pemerintah Samudra Pasai, di mana cucu ataupun anak dan cucu dari keturunan Sultan Zainal Abidin tadi yang memerintah Samudra Pasai kemudian sampai dengan Samudra Pasai diperintah oleh Sultan Zainal Abidin yang terakhir, Sultan Zainal Abidin bin Mahmud, di mana di masa beliaulah Portugis menyerang ataupun menguasai Samudra Pasai, dan beliau adalah sultan terakhir dari Samudra Pasai. Jajaran batu nisan di makam Bate Bale berajut sejarah kerajaan Samudra Pasai. Dengan kasus batu Aceh itu jelas bahwa Aceh mempengaruhi seni gaya ya, peradaban Islam. Demak, Gresik itu juga banyak pembesar dari Pasai. Baca hikayat Pasai itu jelas. Ini membuktikan bahwa memang mempengaruhi dia. Mungkin bukan hanya soal penggunaan batu nisan, tapi sistem tata negara. Samudra Pasai menyiarkan Islam di berbagai daerah seperti Minangkabau, Jambi, Malaka, Jawa, bahkan Thailand. Banyak kader penyebar Islam dipersiapkan di Samudra Pasai untuk mengembangkan Islam di berbagai daerah. Jadi secara khusus mungkin komplek Bate Bale itu, komplek makam Bate Bale itu yang sangat padat. Sangat padat apakah dari sisi batu nisannya, kemudian juga inskripsinya, juga ragam motif yang diperlihatkan oleh seniman-seniman Samudra Pasai itu waktu itu di makam Bate Bale. Lokasi makam Bate Bale berada di Desa Mecat, Kecamatan Samudra, tidak jauh dari lokasi makam Malikul Saleh. Komplek makam di Bate Bale adalah makam para ulama, panglima, dan kerabat kerajaan Samudra Pasai. Ya, biasanya memang kalimah-kalimah tauhid itu berada pada tingkat yang atas. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang lain. Kemudian pada bawahnya itu biasa ya tulisan tentang ya tokoh, keterangan tentang tokoh yang dimakamkan. Nisan-nisan di makam Bate Bale bertuliskan kaligrafi indah ayat-ayat suci, puisi, dan asma Allah. Banyak hal yang mungkin kita dapatkan dari batu nisan itu, selain cahatan-cahatan tentang pemilik makam dengan tarikh wafatnya. Di sana juga kita lihat perkembangan kaligrafi. Kaligrafi di Samudra Pasai seperti menemukan satu jati diri tersendiri. Jadi lain dengan kaligrafi ataupun yang disebut dengan khat Osmani. Jadi punya satu seni kaligrafi tersendiri. Bahkan mungkin suatu waktu kita bisa menamakannya dengan kaligrafi Samudra Pasai, di mana mengungkapkan ataupun menunjukkan ketinggian cita rasa seni mereka, bahkan juga mengungkapkan sejauh mana tinggi intelektualitas mereka dalam
berkreasi. Lebih dari 200 prasasti Islam tersebar di tanah Aceh dan menjadi sumber primer sejarah kerajaan Islam di Samudra Pasai. Keterbukaan, kebersamaan, serta kedekatan pada rakyat menjadi prinsip kepemimpinan di Samudra Pasai. Dalam sistem demokrasi yang berlaku di Kerajaan Samudra Pasai, kepemimpinan wanita merupakan bentuk penghormatan pada setiap golongan masyarakat, khususnya dalam lingkup kesetaraan gender. Kumpulan narasiah itu jelas-jelas menyebutkan silsilah Sultan Murah-Silu itu, atau yang diberi gelar dengan Sultan yang saleh atau Malikus Saleh, Raja yang saleh. Itu jelas-jelas disebutkan hadzal marqat, ini tempat istirahat, al-munawwarah yang bercahaya, al-mutahharah yang suci, al-muazzamah yang agung, al-malakah yang berkedudukan tinggi, al-marhumah yang telah meninggal, al-maghfurah yang diampuni Allah, Nahrasiyah, buru baksa Khadiyu, ibnatu, putri As-Sultan As-Syahid As-Sa'id Zainal Abidin, anak Sultan Ahmad, ibnu Sultan Ahmad, ibnu Sultan Muhammad Malikus Zahir, ibnu Al-Malik Saleh. Jelas, Nahrasiyah adalah keturunan kelima dari Malikus Saleh. Nahrisyah adalah Ratu Kerajaan Samudra Pasai yang memegang pucuk pimpinan selama 12 tahun sejak 1416 Masehi. Peran perempuan pada masa pemerintahannya begitu besar hingga menghasilkan banyak penyiar agama Islam perempuan. Arkeolog Aceh merangkum perjalanan Islam di Samudra Pasai melalui prasasti Islam berbentuk nisan. Bagaimana perkembangan tiap hari pengunjungnya? Sangat ramai, Pak. Sangat ramai pengunjungnya. Dan inilah yang disebut Komplek Kesultanan Samudra Pasai. Pada komplek ini ada beberapa makam sultan yang dikebumikan. Itu pengunjung lokal kan? Ada yang lokal dan ada yang dari negeri-negeri tetangga itu seperti Malaysia, Brunei Darussalam, juga Thailand. Memang sejarah kalau memang yang sebenarnya Ustaz ini kan lebih mengetahui untuk membaca tulisan-tulisan di makam ini kan. Ini kan yang suatu yang paling mengagumkan, mungkin menarik dan mengesankan banyak dunia ataupun banyak masyarakat dunia adalah makam terindah mungkin di Nusantara ini ya. Pada era inilah Samudra Pasai mencapai masa puncaknya, di mana kita lihat dari bangunan-bangunan nisan ataupun konstruksi-konstruksi makam yang terdapat di situs makam Kota Karang. Itu satu makam yang sangat istimewa. Jadi ada beberapa makam itu sangat istimewa, dibuat dari batu pualam dan sepertinya itu merupakan hadiah dari negeri-negeri luar untuk satu penghormatan atas peran dan jasa yang telah diberikan oleh Sultan dan Sultanah dalam menyebarkan Islam, dalam mengembangkan kebudayaan Islam di Nusantara. Tadi ada deskripsinya di sini juga
menjelaskan keturunan Ratu Nahrisha itu dari siapa dan dinyatakan apa keturunan kelima dia? Ya, keturunan kelima. Dari Al-Malik As-Saleh. Malik As-Saleh. Inilah makam yang suci. Begitulah bait potongan aksara Arab yang terukir di makam Nahrisha. Surat Yasin, Al-Imran, dan Al-Baqarah pun menghiasi makam Batu Pualam yang berada di kota Kerum, tidak jauh dari makam Malikul Saleh. Di komplek makam Nahrisha terdapat makam kerabat kerajaan seperti Perdana Menteri, Sultan, dan ulama. Bencana alam tsunami tahun 2005 berdampak pada rusaknya beberapa nisan di komplek makam ini. Memang pada batu nisan memang ada beberapa perbedaan. Jadi juga ini mencerminkan kepada orang-orang yang dikebumikan. Sebenarnya dalam Islam tidak dibenarkan untuk menulis pada makam. Tetapi yang namanya manusia, dia ingin melahirkan ekspresi, termasuk ekspresi seni. Dia melahirkan berbagai seni, misalnya melalui tulisan-tulisan indah, melalui tulisan kaligrafi. Makanya banyak batu nisan yang ada di Aceh itu bertulisan kaligrafi. Ada batu nisan yang dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan kemudian ada batu nisan yang dihiasi dengan puisi-puisi, termasuk puisi-puisi sufi. Dan yang paling penting juga adalah adanya keterangan tentang tokoh yang dimakamkan. Peninggalan sejarah Samudra Pasai tersebar di Lok Sumawe hingga Aceh Utara. Samudra Pasai telah mengukir masa lampaunya dengan menakjubkan sebagai pusat studi agama Islam di Nusantara. Pada abad ke-14 Masehi, Samudra Pasai mengalami keruntuhan dan kemunculan kerajaan Aceh Darussalam memberi nafas baru pada perjalanan Islam di Nusantara. Nama besar Samudra Pasai dan Aceh Darussalam hingga kini masih terdengar sebagai kerajaan Islam, sehingga Aceh pun dikenal sebagai Serambi Mekah Indonesia.